Eh, di minggu lalu saya sudah beri tugas ya kalau nggak salah. Apakah kalian sudah mengerjakan tugasnya? Sudah Pak, tapi kalau saya sendiri belum selesai. Tapi beberapa udah ada yang ngumpulin di Drive. Di drive-nya bisa kirim ke saya Mbak. Apa saya lupa nih? Saya tidak ada drive-nya. Ini PJ-nya mana? Saya Oke. Pak, saya kirim Pak. Tunggu ya Pak. Sudah Pak. Ini baru sedikit. Ini berapa? Cuma baru belum semua nih ya. Oke, saya sesuai dengan apa namanya info sebelumnya ya. Dikumpulkan paling lambat hari ini. Dua, tiga, empat, dua, tiga, empat, 16, 18. Tuh, bentar, saya coba. Di sini tugas-tugasnya. Tuh. Saya mengingatkan sekarang ketika nanti hasilnya keluar, nilainya saya tidak mengingatkan lagi. Ya, dan kalian tahu mengapa. Oke, baik kita Baik, lanjutkan. maaf. Iya, Mau bertanya Pak. ya Kapan silakan. deadline-nya diundur sedikit? Boleh Pak. Soalnya ini kan kebanyakan ada masalahnya yang di convertnya. Karena apa namanya tuh laptopnya kurang support. Apa Ya, Bapak bisa ini minta, saya ini minta waktu satu. mungkin direnggangin waktunya sampai siang atau sore Pak. Enggak Mas, gini, dibiasakan untuk sesuai aja gitu ya kalau tugas-tugas. Karena banyak sudah apa ya, seminggu kayaknya itu lebih dari cukup sih. Seminggu bahkan kalau bikin kayak gitu sehari juga cukup sebenarnya. Karena kan kalau waktunya dipanjangin ya kan memang bukan waktunya dipanjangin di animasinya 15 detik ya kan tinggal repetisinya aja kan gitu ya. Come on lah. Jangan kita manusia diberikan akal ya kan kalau misalkan kita bisa ngakalin sesuatu yang bisa kita akalin dalam hal positif kenapa enggak gitu ya jadi sama sih saya juga dulu pernah kuliah gitu saya pernah nanya dulu bahkan saya telat submit itu cuma 1 detik gitu karena 1 detik dan ya karena submitnya lewat sistem kan gitu telatnya 1 detik bukan pas kuliahnya biasanya kalau kuliah tuh H-2 gitu kan biasanya kalau dulu H-2 itu udah submit karena harus dikoreksi oleh asisten itu kan di UNJ nggak ada asistennya. Ah, ya gitu telat 1 detik nggak bisa ya nggak bisa ya udah ya terima saya perbaiki lagi di tugas berikutnya saya kerjakan maksimal semaksimal yang saya bisa saya tidak excuse A B C D E X Y Z N bodoh lah gitu ya. Iya, izin menambahkan Pak, maaf. Soalnya tadi ini juga teman apa namanya baru di ini apa link G Drive itu baru dikirim Amin 1 jam tadi, makanya tadi banyak yang belum kirim Pak. Bukan masalah karena belum dari jauh-jauh hari Pak, tapi karena Ya, emang teknis kalau linknya baru misalnya ini. teknisnya seperti itu, ya perbaiki lagi gitu ya, PJ-nya dan lain-lain. Kalian mahasiswa loh, kalian sangat dihargai besar oleh kami karena kami menghargainya. Ya udah, gitu ya. Bahkan tadi juga saya masuk, oh, kita deh dilambatin dikit. Mungkin kalian masih ada yang upload tugas, ternyata saya nunggu-nunggu, belum ada nih. Sudah masuk aja. Gitu ya. Saya tahu saya nggak paham cara pikir kalian dan sekarang saya mau terapkan sedikit seperti itu, kalian shock. Padahal sebenarnya yang harus kalian pikirkan, oh, ada yang salah ya? Ngerti?
something wrong gitu. Yang 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 ketika kalian hanya memblaming keadaan, blaming aja keadaan terus. Tuh. Saya juga mungkin di posisi kalian saat itu sangat, kenapa ya? Kan cuma telat 1 detik, woi. Gitu ya. Tapi mikir lagi, ya udahlah, ngerti nggak? Itu konsekuensi gitu. Bahkan di situ, iya, ini udah ada toleransi dari jam 8-nya udah agak mundur gitu. Masih minta, ya gimana ya, berarti minta dikasih hati minta jantung ya. Kalau kalau bahasa orang sekarang sih kurang ajar itu namanya. Cuma ya oke lah, nggak apa-apa. Kalau ada yang dikasih hati minta jantung, nanti kalian ngerti gitu ya. Itu kurang ajar Pak. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau sudah banyak waktunya mundur, ya tolong dikasih apa ya? Dikasih dipakai logikanya gitulah. Bukan dikasih kebijaksanaan, tapi dipakai logikanya simpel. Kalian sudah mundur, dah. Gitu. Oke Pak, kami terima, kami perbaiki lagi. Nanti kalau yang berikutnya tugasnya, oke, deadline-nya minggu depan, masih gitu lagi, ah, ada bukan something wrong, pasti itu udah udah tidak itu tidak mementingkan. Kalau tidak mementingkan biasalah. Kalian tahu kan, semakin kita menyepelekan keadaan, kita akan disepelekan keadaan. Titik. Ingat. Itu berlaku Mas. Mbak. Kalau kalian menyepelekan keadaan, apapun itu, bukan di mata kuliah dong, semua. Coba aja sepelein terus keadaan. Insya Allah, yakin saya, kalian akan disepelekan oleh keadaan. Yakin. Karena itu pun berlaku oleh saya. Semakin saya menyepelekan keadaan, ya keadaan akan menyepelekan saya. Gitu. Terus aja gitu, nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya terima. Ingat, manusia harus punya tanggung jawab. Ada konsekuensinya nggak apa-apa. Pokoknya gitu, ya oke Pak, terima. Gitu. Belajarlah dewasa. Kalian kayaknya bukan anak maba kan, gitu. Apalagi bukan maba. Kalau ada konsekuensi, ya udah terima. Ini terima. Mau gimana? Terima. Itu orang dewasa seperti itu. Gitu. Kalian di sini bukan hanya cuma kuliah, apalagi anak pendidikan matematik. Kalian pendidikan matematik apa matematika ini? Saya tanya. Pendidikan loh. Kalian bisa jawab kan? Kalian, Pak, saya pendidikan, Pak. Saya akan mendidik. Nanti kemungkinan besar saya jadi guru. Apa kabar gurunya? Gitu ya. Kalian sudah beri toleransi nanti, Pak. Saya sudah beri toleransi siswanya. Pak, sudah saya apa namanya berikan kelonggaran waktunya. Saya mundur Pak waktunya. Anaknya masih di kantin juga. Saya bilangin, diam balelo Pak. Hmm, ngerti kan? Kalian juga akan mendidik manusia gitu. Kalau ketika toleransi ataupun kebijaksanaan yang kalian berikan sudah ada, sudah mundur, masih juga nyari excuse, ya pasti kalian akan melakukan ketegasan. Gitu. Ditegasin masih nggak ngerti juga, oke. Kalau kalau di kami, ya kan kalian dianggapnya orang dewasa ya sudah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin kalau anak SMA tidak, gitu atau anak SMP kalian akan memberikan treatment lainnya, gitu ya. Panggil orang tuanya. Ini kenapa deh? Gitu kan simpelnya kayak gitu. Bapak Ibu, anaknya seperti ini, tuh. Tapi kan enggak, ini kita kita di perkuliahan, saya nggak mungkin manggil orang tua kalian. Come on lah, kalian orang dewasa, woi, ya kan? Come on, kalian orang dewasa, nggak mungkin saya panggil orang tua kalian ibaratnya. Gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu, ya udah dikasih tahu kayak gitu, ya ngerti aja. Oke Pak, baik, saya terima. Kami perbaiki lagi ke depan. Dan itulah orang dewasa. Itu, ya, tolong di di apa ya, pikirkan lagi. Baik. Nah, ketika kuliah, saya harap kalian fokus lagi. Makanya saya tanya kemarin, ketika komputernya nggak bisa, eh, bisa kalian pakai di ke lab GDS. Gitu kan, di GDS, di lantai 5 kita, saya sempat tanya kan kemarin mana aja yang nggak bisa. Ayo kita ke lantai 5, kita pinjem itu ruangannya untuk mengerjakan. Ini nggak ada laporan, nggak ada apa, saya nungguin. Ya, sudahlah. Berarti saya berpikir ya baik-baik saja, gitu kan. Semuanya baik-baik saja, ya sudah.
Paham kan maksudnya? Enggak, bukan berarti harus saya nanya kayak kamu bisa satu-satu, enggak gitu konsepnya Mas Mbak. Percaya deh, kalian orang dewasa, kemana lah, ngerti kan maksudnya? Ngerti kan? Kalian orang dewasa, kalau misalkan kalian sakit ya kalian bilang kan, oh saya sakit Pak, gitu ya kan? Nggak harus ditanya dulu, kamu kamu kenapa deh, gitu kan? Enggak gitu konsepnya, saya sakit Pak, gitu. Ya, ngerti kan? Ayo tunjukkan kedewasaan kalian. Nanti project kalian sampai di level menjual produknya. Kalau kalian berhubungan dengan orang lain kayak gini, ada deadline-nya, kalian akan ngerti ada konsekuensinya. Bukan dibilangin kayak saya, dimaki-maki Mas Mbak. Kemungkinan. Ngerti nggak? Coba aja nanti. Kalian jual projectnya, mereka ada deadline, kalian kalian nggak selesaiin, minta waktu tambahan, sedangkan mereka projectnya harus masuk. Itu kemungkinan sih, feeling saya, pertama mereka disappointed, ngomong, oh gimana Mbak, ini saya lagi ini nih. Iya Mbak ini, mulai itu. Mungkin dimaki-maki. Kemungkinan besar sih dimaki-maki. Nanti makanya itu yang jadi project terakhir kita. Saya mau kasih pembelajaran ke sana, gitu ya, agar kalian tahu bahwa titik poinnya ada hal-hal yang ditekankan. Maksudnya gini, kalau Pak 80% absen, saya pakainya cuma 80%, boleh, boleh. Saya nggak boleh larang kalian, boleh. 20%-nya hak saya Pak. Iya, betul. Gitu. Kalau saya larang, Bapak ngaco Pak. Iya betul, betul. Nggak salah, Bapak ngaco. Iya, saya nggak larang, makanya 80% it's your own. Terserah, itu milik kalian. 20%-nya kan, 80%-nya wajib WNJ. Saya nggak bisa ganti misalnya. Paham nggak maksudnya? Tugas minggu depan dikumpulkan, deadline-nya saat pertemuan. Ya udah, kumpulin gitu ya. Nanti pas project nih, kalian kan jualan tuh. Beneran, percaya sama saya. Cobain kalian nggak kerjain atau dicuekin. Ya kan, mereka udah DP apalagi. Beneran. Dimintain balik DP udah paling bagus. Plus dimaki-maki. Nggak percaya? Nanti ya, cobain. Kalian coba pegang kata-kata saya. Pegang kata-kata saya. Kalian kalau misalkan biasa lihat, kalau yang udah biasa jualan online, ya kan? Nah, misalkan kalian jualan online itu sudah gitu, barang yang kalian kirim, jangan kan, kalau salah ya, salah aja dulu dah. Bisa jadi orangnya minta tuker ya kan. Plus kalau misal itu urgent, dimarahin, Mbak. Kalau kalian bisa ngelihat konten-konten orang yang marah gitu, ya itu kemungkinan gitu kan. Nah, makanya kita sebagai manusia yang sudah dewasa, saya yakin di sini umurnya di atas 18 tahun semua, sudah dewasa, dewasa muda, berpikir, berpikir, berpikir. Oh, ya seperti itu tidak baik, gitu ya. Kalau tidak baik seperti itu, ya jangan. Terus kalau misalkan sudah terjadi, ya tanggung jawab. Gimana ya? Kalian mau tanggung jawab nggak? Tanggung jawabnya gimana? Baik Pak, saya terima, saya perbaiki. Itu tanggung jawab. Kalau cuma nge-excuse, itu lari dari tanggung jawab. Mencoba. Tanggung jawab, lakuin. Paham kan? Ya udah, hadapi. Kenapa? Ya sedih, ya udah. Gitu, sama, gitu kan. Makanya saya bilang, nah di sini juga, nanti kalian kalau misalkan kuliah dengan Pak Makmuri, gitu, online, cobain matiin kamera kalian. Cobain matiin kamera kalian. Tidak boleh, gitu ya. Mungkin saya tidak terlalu ketat. Ya biarin aja, karena nanti akan lihat kebutuhan kalian. Makanya kalau saya pernah bilang nggak sih di awal kuliah, kalau misalkan kalian sekiranya kuliah nih, nggak dapat added value apa-apa, gitu kan, tidak tidak jadi nambah kemampuan kalian, skill kalian, relasi kalian, kalian nggak bisa pakai privilege kalian, mendingan buru-buru keluar. Beneran. Kalau saya ini saya buru-buru keluar, saya mendingan kerja di pabrik. Lumayan, weh. Saya orang Karawang, saya tahu di sana dapat 5 jutaan, gitu kan, dapat 5 jutaan. Ya, UMR-nya 5 juta. Coba aja googling, kalau nggak percaya, googling. UMR Karawang nomor satu di Indonesia. Kalau nggak Karawang, Bekasi Kabupaten. Saya orang Karawang. Kami mikirnya simpel kok, kerja aja pabrik ya kan. Ngapain misalkan gajinya kecil.
gitu kan. Apalagi ya kalau kuliahnya mohon maaf gitu kan, kalian nggak dapat added value apa-apa, kaliannya malas, terus udah gitu nyusahin orang tua, disusahin juga sama Pak Ari ngerjain tugas, ya kan, terus nggak dapat apa-apa. Rugi nggak sih? Use your own brain, coba deh gunain otak kalian. It's so stupid buat saya, bodoh banget buat saya. Kalau ke saya bilang pasti dirinya bodoh banget sih, ngapain ya kan, nggak dapat nilai tambah. Harusnya ya kalian mulai berpikir bahwa mungkin, misal salah satu contohnya, saya lulus dari UNJ Pak, nggak mau cari kerja, saya mau kasih kerjaan sama orang lain. Tapi saya yakin, saya yakin kalau tujuannya seperti itu, dia nggak mungkin males, woi, nggak mungkin males, woi, nggak mungkin orang kayak gitu males. Logika aja, sederhana kan, nggak mungkin dia males, gitu, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin lah. Wah, paham kan? Dia males gitu, males. Ya, kalau ada cara cepat, ya saya ngutip beberapa. Ya kan kalau kata orang yang uangnya banyak, Yusuf Hamka lah dia bilang, kalau ada orang yang dalam waktu singkat dapat uang banyak dan lain-lain, kalau nggak nipu, ya setengah nipu. Paham? Ya, kalau caranya benar, ya nggak bisa, Mas Bro, Mbak, gitu ya. Nah, kalian harus mulai menanamkan itu. Sulit, lawan, sulit. Dengan tough, kuat, sabar, konsisten, persisten. Ada gagal, terima, nangis, sedih, gitu kan, sedih, ya nangis, nggak apa-apa, jangan posting, sedih, nangis, terima, saya ke air mata kalian, bangun lagi, ngerti, gitu. Cuma saya nggak paham mindset kalian. Entah kalian kalau diajarkan di keluarga, diajarkan oleh guru kalian, bagus, tapi biasanya yang seperti itu orang-orangnya mulai tough, hatinya kuat, bener-bener otaknya dipakai. Ya, kalau ada konsekuensi yang terima, ya nggak apa-apa. Ada konsekuensinya sedih, ya udah nangis. Emang kenapa sih? Itu laki-laki sama perempuan bangkit lagi. Ya, nggak nge-excuse. Ya, kalian orang dewasa sudah bisa menentukan jalan hidup kalian. Beneran. Kalau saya misalnya kayak kuliah gini nggak ada added value-nya buat saya pasti kabur, Mbak, Mas. Saya kabur. Saya mendingan kerja 5 juta. Dapatlah kalau lemburan 7 juta lah ya. 7 kali setahun 12, 84 juta. Nah, sekarang sekarang saya tanya, kalian setahun dapat apa? Bayar UKT, sisain Pak Hari, habis biaya hidup, minus. Bukan 84 juta, mimpi, mimpi, ya, mimpi. Tapi coba jadikan semua itu motivasi untuk kalian. Saya harus dapat, Pak. Saya dengan di sini saya ngajar privat saya sehari, Pak, bisa dapat ya minimal 300.000, Pak. Sebulan saya dapat 9 juta. Good, good. Saya mau kuliah cepet, Pak. SKS saya 24, 24, 24, 24. Saya kerjain tugas semaksimal mungkin, Pak. Nangis saya seka, Pak. Ya, saya tiap hari nangis nggak apa-apa, Pak. Saya seka air mata saya. Saya kerjain, Pak. Saya kan target saya 3,5 tahun beneran. IPK saya hampir 4, Pak. Good, 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 good. Keren. Pak, saya kerjain project-project, Pak. Relasi saya besar. Saya dari kecil udah di sini saya kuliah saya udah punya bimbel, Pak. Punya sendiri. Saya punya karyawan. Good, 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 keren, 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 keren. Ngerti nggak? Parameternya harus kayak gitu. Pak, online shopnya gede, Pak. Saya belajar animasi komputer, saya nambahin konten, Pak. Ya, ya kan? Good, keren. Ada nggak yang gitu? Banyak, Mbak. Ya, kamu cari aja kayak di Ilkom Arakasta. Ya, kalau bule ini biasa punya bimbel dari kuliah. Saya juga punya bimbel dari kuliah, Mbak. Ya, simpelnya seperti itu. Ya, tiap hari sedih, ya gimana ya? Capek pulang malam tuh udah.
yang biasa. Makanya kalian di posisi mana nih? Kalian udah tahu PNS itu nggak selalu dibuka tiap tahun. Sekarang jalurnya P3K harus ngabdi dulu. Banyak sekali obstacle-nya untuk kalian. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kalian? Nah, kalau misalkan ini tidak bisa jadi, saya bilang kan ini akan sampai jadi monetization. Tadi kan lihat kan, minggu lalu aja itu udah lumayan padat materinya. Saya terpaksa bilang ini agar mindset kalian coba sedikit dirubah dengan menggunakan logika yang baik gitu. Kalau kalau ada depan saya greget biasanya kayak gitu. Logika yang baik ya. Nangis, sedih nangis, jangan posting, kerjain kalau udah gimana lagi nggak ada pilihan hidup ya. Kalau kalian tanya orang tua kalian, berjuang mas mbak, berjuang. Iya, Pak, orang tua saya kayak 8 tanjakan, 9 tikungan, uangnya miliaran, triliunan. Ya, boleh kalian kayak gini. Gitu. Yang upload sekarang ya nggak apa-apa, tugasnya nggak saya terima, kalian bisa mengerjakan lagi tugas berikutnya nanti. Itu saya baca chat barusan. Oke, seperti itu. Jadi semakin kalian, nggak apa-apa, justru kan bagus. Harus ada kayak gini dulu mentok. Saya juga dulu kayak gini mentok kok, ini kan tugas awal. Tapi ya bedanya saya terima, saya jadikan motivasi. Ada yang cuma ngedumal doang, ya kan. Ya kalau kayak gini sedih, makanya kalau saya bilang kalau sedih nangis, jangan posting, kerjain lagi. Bagaimana dong? Hidup, woy, gitu kan. Kita nggak akan dapat perubahan nasib kalau nggak kita berusaha untuk merubahnya. Nggak akan dirubah nasib kita kalau kita nggak mau berusaha merubahnya. Dan perlu bersyukur di sana. Bersyukur tuh bukan cuma mengucapkan syukur aja, tapi interpretasi itu tidak sesimpel itu gitu. Butuh implementasi dari rasa syukurnya, kelihatan dari sikapnya. Syukur tuh yang penting kita berusaha dulu. Kalau berusaha hasilnya nggak maksimal nggak apa-apa, ya kan, terima konsekuensinya. Yang masalah adalah nge-excuse mulu gitu loh. Itu butuh hmm, kalau kalau latihan fisik pakainya cambukan real gitu ya. Ya ini butuh kata-kata yang sedikit menyadarkan. Nggak tahu, biasanya sih kalau yang hatinya, bukan hatinya, otaknya sudah terlalu keras dan bebel itu nggak akan nggak akan berpengaruh ya. Tuh. Tapi mudah-mudahan otaknya masih bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan kuncinya adalah mau digunakan. Oke, sekali lagi targetan kita, capaian kita tinggi. Kalian akan mengerjakan project-projectnya. Nggak mungkin orang lain mau ngasih project ke kalian terus kalian nggak kerjain. Paham nggak sih? Ya, itu aja. Deadline yang mundur, mereka punya deadline. Bayang nggak? Kalian mundur. Misalnya, iya saya harus submit kerjaannya hari Senin jam 10. Sekalian, ya Selasa aja ya. Beneran, nggak dia marah doang, nggak dimaki-maki, udah bagus banget deh. Ya kan? Udah bagus banget, nanti kalian ngerti. Gitu. Kalian akan diminta oleh saya untuk buat akun di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, memasarkan produk kalian. Nanti itu akan sambil jalan nanti. Cuma saya tekankan sekali lagi, kita berbasis project. Saya nggak akan terlalu rewel untuk presensi dan lain-lain. Ya tugas kerjakan, gitu ya. Tugas kerjakan. Kalian yang butuh kok. Saya cuma bisa bilang ini ada competitive advantage yang bisa kalian dapatkan, gitu ya. Tadi Pak, kan kami kalau kerja sebulan dapat 6 juta, 7 juta. Ya minimal ini kalau misalkan kalian ngerjain sebulan masih dapat 2-3 juta lah. Oke, daripada nol banget, nol banget ya. Ya, greget, gitu ya. Semangat, kalian pasti bisa. Karena saya yakin kalian punya keteguhan hati.
Kalau mau make, kalau nggak percaya coba deh tanya orang tua kalian. Tanya orang tua kalian, hal-hal baik itu ya harus dipraktekkan. Nih, ini orang tua kalian, hal-hal baik itu harus dipraktekkan dan dijalanin. Itu bukan cuma asal aja, ya. Yang sudah mengupload tugasnya bagus dan yang lain yang belum upload silahkan tidak diulangi di pertemuan berikutnya. Akan ada tugas lagi untuk capaian berikutnya. Oke, baik, kita akan mulai di sini yang masih terkendala untuk komputernya siapa? Kan saya udah bilang hubungi ke GDS lantai 5. Saya ulangi, hubungi ke GDS lantai 5, ke ada laborannya Mas Bani atau Mbak Ajeng lantai 5 GDS. Silahkan hubungi. Nanti perlu untuk peminjaman, ikuti prosedurnya. Ya, paham? TJ-nya mana? Saya, Pak. Paham? Paham, Pak, paham. Paham. Oke. Yang lain paham ya? Tuh, kalau PJ-nya sudah bilang paham, kamu tanya ke PJ-nya. Oke. Kalau yang lain nggak paham, itu prosedurnya. Tolong kerjakan. Gitu ya. Sekali lagi, saya ulang sekali lagi, nanti nggak ada lagi nih yang ngomong. Yang masih terkendala penggunaan komputer, bisa kolektif bareng ke PJ-nya. Hubungi Mas Bani atau Mbak Ajeng di lantai 5 GDS, ruang help desk. Oke? Ya, saya nggak ulangi lagi. Dah, case close ya. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya, kita ikutin prosedurnya. UNJ Universitas Negeri ada prosedurnya, udah kita ikutin aja lah. Dan kalau masalah kayak kalau ngerasa repot dan lain-lain, ya itu prosedur saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, ngerti ya? Gitu ya. Kalau mau protes ya urusannya. Misalkan kalian mau gunakan sesuka hati gitu, kami ingin sesuka hati ya. Setahu saya semuanya ada aturannya gitu ya. Bukan cuma di negeri, di swasta, dimanapun ada aturannya. Cuma kalau masalah birokrasi untuk peminjaman dan lain-lain, ya ikuti aja. Itu saran saya. Gitu ya. Kalau kalian tidak puas, ya kalian itu ya urusan kalian. Kalian bisa mengajukan protes dan lain-lain. Tapi setahu saya butuh ini ya, butuh peminjaman karena masuk masuk kita masuk ke kelas aja itu ada aturannya gitu ya. Nggak mungkin nggak ada. Ya kan nggak sesuka hati kan kalian datang ke sekolah misalkan dulu ke sekolah datang malam-malam gitu kan jam 10 malam itu nggak boleh kan. Oke. eh Baik, kalau seperti ini silakan buka buka ini buka apa eh, buka animate kalian. Kita akan lanjutkan lagi. Saya juga akan buka animate saya. Animate itu bisa buat untuk Android juga loh, ya kan? Untuk konten-kontennya juga. Saya belum bisa share screen. Oke, sudah terlihat animate saya di layar kalian. Oke, ya. Record. Tunggu, di sini mahasiswanya pada datang semua nggak? Kalau datang semua boleh. Kalau nggak usah di record nggak ya? Nggak usah deh, suruh ngikutin aja. Ayo, ikutin. Oke, baik. Terakhir kita sudah buat animasi motion dan shape ya, ya kan? Nah, ada satu animasi lagi tipenya yang perlu kita pahami, yaitu salah satunya adalah masking. Mas itu artinya apa? Ya topeng, itu kan ngemasking. Nanti saya kasih contoh.
kita bisa bikin kayak contohnya spotlight seperti itu. Buat dulu filenya seperti biasa. Bentar masih loading. Nah, masking ini ya animasinya simpelnya menumpuk benda gitu yang lain, tapi bisa dibikin transparan benda yang numpuk di depannya. Gitu. Oke, perhatikan. Jadi kalau misalnya kita punya satu benda gitu, kayak tulisan aja lah, kita buat tulisan. Nah, tulisan seperti itu. Oke. Lalu kita buat layer lainnya, bayang layer lainnya, ini tulisan kita buat layer lainnya di bawah. Nah, setelah itu kita buat misalkan benda ya, benda misalkan lah gitu ya. Kita kayak mau buat spotlight. Hapus dulu yang apa namanya yang nggak aku pakai ini. Oke. Nah, lalu misalkan yang animasi komputernya ini sampai 1 detiknya kan 30 ya, misalkan 1 detik ya. Exit frame di sini seperti ini. Terus kalau yang ini kita gerakin, pakai motion twin sampai di sini, kita gerakin sampai di sini. Jadi kalau di enter gini ya, kalau kalau di control enter kelihatan nggak sih sama kalian control enter saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, control enternya masih kelihatan ya. Oke, seperti itu kan? Ya, nggak terjadi apa-apa, Pak. Tapi kalau kita klik kanan di sini, di sana ada mask, di masking. Nah, kelihatan nggak? Ada yang aneh nggak? Oke, ini spotlight, gitu ya. Spotlight. Kalau backgroundnya kita kasih gelap, itu akan jadi lumayan bagus. Gitu. Kayak dulu apa ya, bikin iklan SCTV waktu saya masih SMA, gitu. Belajar animasi komputer ini waktu SMA sih masalahnya. Jadi ya sudah lumayan lama ya. Jadi lulus SMA itu udah bisa bikin animasi. Cuma gitu, tetap aja. Jadi inti utamanya adalah salah satunya gambar gitu. Kalian harus bisa gambar. Saya backgroundnya saya buat manual aja. Jadi tampang, saya taruh di bawah. Instagram. Ya. Kayak spotlight, ngerti kan? Gitu. Spotlightnya ya ini mah ya bisa di kalian bentuk-bentuk, bisa bolak-balik kan gitu ya. Kalau kalian mau bentuk bolak-balik juga bisa. Ini copy aja, copy frames, dibuat misalnya di 60 biar bolak-balik. Yo, insert di frame. Insert frame. Nggak balik lagi. Bentar. Dia nggak balik lagi di mana ini? Nah, Pak, kan ini nggak kelihatan nih. Ini karena apa ya? Kemas gitu ya. Di sini ketutup nih. Kalau misalkan nggak ketutup,
Kita cari dia posisinya tuh ada di mana sih? Bukan sampai sini dia si lingkarannya ada di mana, Pak? Ini ketutup nih, ya kan? Pas sampai sini, oh ini nggak kelihatan nih, ini lingkaran di sini ada di mana, gitu ya. Nah, agar untuk melihatnya, ini kita kita apa namanya kita mati-matiin dulu, gitu ya. Kalau ke masking nih agak agak sulit kelihatannya. Ini kita double klik aja. Nah, ini kan maskingnya sampai sini, ya kan? Nah, setelah itu, ya harusnya kan kalau saya copy frames yang sebelumnya dia balik lagi dong, ya nggak? Gitu kan. Nah, itu agak sulit terlihat. Jadi kalau misalnya kalian mau buat, itu saran saya sudah bulak-balik, paham nggak? Baru dimas. Kebayang? Di sini show masking. Nah, kalau udah dimas gini, agak repot nih. Kan kita tadi posisinya gini, rencana saya adalah ketika ini sudah apa balik ke kanan gitu, dia balik lagi ke kiri, paham nggak? Gitu kan, balik lagi ke kiri. Berarti kan dari sini, dari yang tempat terakhir di kanan, dia harus balik lagi ke kiri ya. Gitu ya. Ini nggak kelihatan nih kalau di posisi ini, lihat nggak sih? Nggak ada yang keseleksi ya, gitu ya. Nggak ada yang keseleksi, itu that's the problem. Gitu. Itu masalahnya. Masalahnya di sini kita nggak tahu nih, coba aja kalian deh, kalau dipanjangin, nggak akan tahu. Caranya, ya kita harus balikin lagi ke awal, gitu ya. Misalnya, balikin ke awal, pas di posisi awal, ini backgroundnya nggak usah dulu. Posisi di awal di sini, sebelum di masking, nah sebelum di masking, make sure dia balik lagi ke kanan. Misalkan di sini kita copy aja. Kan ini posisinya di kanan nih. Di sini mau balik lagi ke sana ya kita copy aja posisi awal gitu ya. Posisi awal. Tapi ini kita geser dulu deh. Ini terlalu cepat. 2 detik aja sampai sini. Biar agak lambat. Posisi awalnya kalau dia 60 berarti 120 ya. Kita klik kanan di sini. Paste the panes. Oh, oke. Oke. Coba. Benar nggak dia bolak-balik? Oke, udah bolak-balik. Udah, tinggal ini insert frame di sini. Baru kita masking ya. Kita juga bisa kasih background. Kalau backgroundnya nggak mau manual, di sini juga ada ya untuk modify background kalau nggak salah, cari aja. Ya, tapi diwarnain gitu backgroundnya. Tapi kalau misalkan mau simple ya udah kasih background sendiri aja. Taruh layernya di bawah gitu ya. Di bawah banget, bikin background. Kalau saya sih kalau bikin background lebih baik apa bikin bikin sendiri gitu di layer karena bisa di customize sama saya gitu kan. Itu tujuannya, bisa di customize. Oke. Lalu, nah yang ini di mask tadi ya. Klik kanan di yang layer atasnya di mask. Wing, sudah di mask, itu masuk. Yang ini biarin, insert frame. Oke, bolak-balik nih. Sampai sini ada pertanyaan? Ya nanti ketika kalian buat animasi, kalian gabungin semua kemampuan kan. Yang mulai dari motion guide, kemarin kan bikin padnya ya, garisnya, bikin motionnya, gitu. Oke, ada pertanyaan silahkan. Hai kali izin bertanya Pak. Ya. Eh,
Maaf sebelumnya. Itu kan tadi masking memakai lingkarannya itu warna biru, Pak. Berarti tidak berpengaruh ya terhadap warna dari benda yang kita gambar nanti. Kalau Betul, DD Max nanti dia langsung. betul, betul, tidak berpengaruh warnanya. Karena dia ngemas, ya, jadi topengnya aja. Oke, terima kasih, Pak. Kalau kalian salah, yang posisi bawahnya itu si tulisan, terus yang lingkarannya di bawah, itu nggak bisa, masnya nggak jadi. Coba aja, kebayang nggak? Jadi yang apa yang namanya, yang jadi topengnya siapa? Itu harus harus tahu posisi depannya. Kebayang? Saya balik ya, misalnya gini, saya balik, oke. Ini kan posisinya yang 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 atas itu, si lingkarannya ya. Coba kalian balik posisinya, layernya, tuker. Jadi yang atas itu si apa namanya, si tulisannya. Tulisannya kita ganti deh warnanya biar enggak, ini kan sama-sama biru nih, kelihatan kalau di atas. Ini kita ganti filenya. Oh, terakhir doang. Lupa lupa. Harus ganti yang awalnya ya. Ganti merah deh. Tuh, itu posisinya di belakang kan? Remove hands. Takutnya warnanya beda tadi. Insert. Oke. Jadi ini posisinya di bawah. Jadi yang di atasnya sih tulisannya. Coba kita mas. Apa yang terjadi? Control Enter. Ya, jadi kayak gitu. Kebayang? Gitu. Yang jadi topengnya si tulisannya. Gitu. Jadi jangan kebalik ya. Jadi harus yang apa namanya, tulisannya yang ada di bawah, lalu untuk topengnya di atas. Untuk emasnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut, ya, Pak, silakan. izin bertanya. Ya, Itu kan topengnya yang lingkaran ya, Pak? Yang ditutupin itu cuma selingkarannya aja atau satu kanvasnya itu ya, Pak? dia menutupnya satu kanvas. Kebayang nggak? Gitu. Dia ngemas, soalnya dia satu layer nih, ngerti nggak? Jadi satu layer ini, satu kanvas. Oke, ngerti, Pak. Jadi kalau saya nambahin satu lingkaran lagi berarti jadi ada dua highlight ya, Pak? Ya, Oke, Pak. Terima kasih. dicoba sambil dicoba, ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, jadi kalian bisa misalnya mau apa namanya, bikin yang animasi tulisan gitu ya, itu kan bisa juga tuh. Ya gitu lah. Pokoknya tergantung idenya sih. Oke, tapi saya tetap menyarankan kalian terus berlatih menggambar menggunakan kanvas ini. Ya, kalau ada pen tablet, pakai pen tablet boleh. Gitu. Kenapa? Karena untuk sampai ke project nanti, orang akan menilai project kita bagus atau enggak. Salah satunya pertama dari gambarnya dulu, paham nggak? Gitu. Kalau project kita kan udah ngomongnya money nih, uang nih, bukan Pak Hari, ngerti gak? Bukan seleranya Pak Hari, gitu. Paham nggak? Orang lain yang menilainya pakai uang, dan mereka akan akan suka ketika bagus hasilnya gitu ya.
Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Pak, bisa nggak kalau dia motionnya guide gitu ya? Motionnya guide, gerak-geraknya nggak kayak gini. Terus kita masking. Coba kita lihat. Gitu. Kita insert guide-nya misal. Kita kasih guide. Gitu kan. Ada guide-nya di sini. Karena geraknya nggak mau lurus-lurus aja, Pak. Gitu. Kita coba. Kemarin buat bikin bisa tulisan Bangkok. Hmm. Misalnya ini di sini, sini. Oke. Lalu kita taruh kan, dia ikutin motion pad-nya. Oh, kita taruh dulu di sini guide-nya panjang dulu. Set frame, jadi sepanjang frame-nya itu ada guide-nya. Lalu di awal sini kita taruh sudah ikutin, ya kan? Kita cek dia ngikutin pad-nya. Udah ngikutin, terakhirnya dia ngikutin pad-nya. Oke. Jadi kalau di enter, sudah ngikutin ya. Oke. Nah, terus misalnya kita masking. Nah, ini nggak bisa nih kan? Nggak bisa masking dia. Ngerti nggak? Yang ini dia sudah ada guide-nya. Dia nggak bisa ngemasking yang bawah. Kebayang? Gitu. Karena dia sudah di bawah guide-nya. Itu yang menjadi kekurangan. Eh, Pak, bisa nggak kita nanti pakai instan atau simbol? Lah itu lain lagi, gitu, lain lagi. Tuh, sampai sini paham nggak? Dia nggak bisa kalau di sini di layar utama. Sorry, di scene satu ya, di scene utama. Gitu ya. Nggak bisa nih. Kebayang? Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke simbol instance-instance-nya. Nah, ini yang akan jadi pembeda. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya lanjutkan lagi. Kalau kalian jangan Ctrl Z. Saya sarankan kalian di save, selesai di save, bikin baru. Gitu. Selesai di save. Kalau saya kan nggak 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 ada kepentingan gitu, maksudnya nge-save juga ngapain gitu ya. Cuman kalau kalian masih belajar di save, di save. Oke. Nah, ada yang namanya simbol dan instannya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kemarin saya contohkan itu buat apa? Lautan yang bergeraknya itu harus di sini, ya, dan itu panjang-panjang banget di sini. Nah, itu nggak usah. Jadi usahakan di sini cuma satu dua doang dipakai, ngerti nggak? Nah, di sini kita tinggal nanti ditambahkan sesuatu, dia akan mengulang terus menerus, gitu. Contohnya misalnya mobil ada rodanya bergerak muter, oke? Ya. Sekarang kita gambar dulu mobilnya, misalkan kita gambar dulu mobilnya, tapi without roda, rodanya kita bikin kepisah. Mobilnya jelek gambarnya, jangan jangan lihat gambarnya, saya tidak bisa gambar dengan bagus. Pokoknya gitu deh ya, masalah aja.
masalah kelebihan. Ini pokoknya asal aja kalian bikin. Jadi kalau saya gambar gini kalian bikin ya, jangan kalian nonton, kalian buat juga, buat ikutin secepat-cepatnya bikin mobil ya seselera kalian. Oke. Misalnya seperti itu. Lalu kita mau tambahkan roda yang berputar. Sekali lagi kita mau tambahkan roda yang berputar terus-menerus. Kita bisa buat layer lainnya. Ini layer satunya saya ganti namanya pakai mobil. Layer 2-nya saya namakan roda. Nah, rodanya ya lingkaran, Pak. Oke. Oval dibuat lingkaran. Biar lingkarannya lepas pakai shift kayak gitu kan shiftnya. Oke. Lalu ini eh, nanti misalnya saya taruh di sini kan. Saya taruh di situ gitu. Anggap aja gambarnya masih bagus lah ya, udah gitu aja. Dulu nah saya seleksi, saya seleksi nih yang ini. Lalu saya tekan F8, F8 ada convert to symbol. Atau di sini ada modify convert to symbol. Paham? Saya ulangi lagi. Saya seleksi satu ini ya. Satu gini gitu. Kalau misalkan dia bendanya aja bisa diseleksi bendanya, cuman kalau diseleksi kayak gini dia kena yang lain ya, gitu ya. Kalau mau diklik yang ini juga boleh, tapi ada yang luarnya di delete dulu deh biar gampang. Yang ini saya seleksi bendanya si roda nih. Lalu saya tekan F8 atau modify convert to symbol. Oke. Nah, kita namakan ada name, ada nama, ada jenisnya, tipenya. Button itu tombol, movie clip itu untuk movie, seperti ini movie gitu ya. Ada lagi bentuknya grafik atau gambar aja. Kalau movie clip itu bisa bergerak gitu ya. Kalau button untuk tombol gitu ya. Nah, nanti kalau bikin tombol ya kita button gitu ya. Nah, kita pakai movie clip di sini. Lalu kita beri nama. Ini roda namanya. Sampai sini paham? Roda namanya. Nanti dia akan bentuknya kotak kayak gini. Seleksi. Beda sama yang ini. Beda sama yang mobil. Lihat ke seleksinya. Dia akan sudah terkotak ini. Nah, ini posisinya di scene 1. Ini di layar scene 1. Kita bisa masuk ke si rodanya dengan cara double klik. Sekali lagi, klik rodanya, kita double klik. Nah, masuk ke roda. Kelihatan nggak? Ini kita bukan di scene 1. Ini nggak bisa diseleksi. Ini kayak di layar yang berbeda. Ini masuk di roda aja. Kebayang, di roda aja. Dan lihat di bawahnya juga cuma ada layer 1 di sini yang untuk si roda ini. Sampai sini paham dulu nggak? Oke. Nah, lalu kita mau bikin dia seolah-olah melingkar bergerak gitu ya. Bergerak. Misalnya saya zoom in dulu, saya butuh gambarnya lebih jelas itu. 100% posisinya ke roda. Oke, saya mau gambar di sini rodanya seolah-olah bergerak. Jadi di gambar pertama itu saya pakai ini, saya pakai apa namanya? Garis gitu ya. Garisnya dua deh. Dua satu aja deh. Satu tapi tebel. Misalnya.
Ini kurang tengah ya. Cari senternya ini agak lumayan. Driftwood. Oke. Nah, itu garisnya. Itu garisnya kurang tebal ya. Nanti kita tebelin garisnya. Kita tebelin size width-nya. Di sini ada stroke size-nya. Oh, ternyata membesar. Kalau membesar ya saya kecilin. Saya fitkan di gambar. Itu kebayang? Saya besarin lewat di sini propertiesnya kan ukurannya. Jadi kalau diklik garisnya ya nanti kalau pakai shift kan kena semua tuh langsung. Klik, 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 gitu shift, klik, 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 diseleksi. Di sebelah kanan sini ada apa namanya scale normal gitu ya. Horizontal dari sini ada stroke size-nya, ukuran gede kecilnya tinggal geser. Ini kalau digeser ke kanan jadi gede. Oke. Kiri jadi mengecil. Nah, setelah seperti ini rodanya, misalnya saya pakai ini, ya ini warna apa ya biar saya ganti deh warna rodanya biar kelihatan. Udah pakai warna yang ini aja ngejreng yang norak biar kelihatan kontrasnya. Ya, kalau kalian bikin roda beneran nggak gini ya. Oke, sampai sini kebayang bikin roda. Lalu kita puter rodanya, kita rotate, kita di sini aja. Eh, jadi ngerotate-nya seret itu kan muter ya. Dalam 1 detik dia udah balik ke posisi semula. Di sini kita tinggal pakai motion twin aja. Create motion twin, create classic twin di sini. Dia udah otomatis 1 detik ya. Di 15 kita rotate bendanya. Oke. Di 15 kita rotate. Di 15 kalau nggak di sini di akhir ya. Di sini kita rotate nih. Kita rotate bendanya. Kalau nggak bisa itu kan insert keyframe deh. Insert keyframe lah. Jadi create motion twin insert keyframe di ujung sini. Sampai jadi kan startnya di sini, berakhir di sini. Lalu kita rotate. Hati masuknya jangan klik lagi posisinya di roda di sini. Kita rotate. Kalau nggak salah ini bisa. Ingat posisi awalnya. Misalkan ini yang tadinya di atas kan jadi di bawah. Ya, jadi di bawah. Tapi ingat dia itu ambil jarak terdekat. Kalau kalian rotate-nya 360 derajat, dia cuma geser ke kirinya doang nanti, nggak bergerak gitu ya. Kalau ini gini nih, udah ke sini gitu ya. Nah ini posisinya misalkan di sini di 15. Dari move frames. Ini kan nanti kalau itu balik lagi. Nah, dari gitu kita insert keyframe di sini. Kita rotate lagi, balikin lagi ke posisi semula. Tapi jangan semula banget, dari semula kurang sedikit aja. Kenapa? Karena nanti dia balik lagi ke bawah kan. Kebayang nggak? Oke.
Jadi, nah setelah di sini, tunggu, ini kan posisinya masih di roda, kita balik lagi ke scene satu. Di scene satu dia nggak kemana-mana, cuma satu, nggak ada yang lebih kan. Tapi ketika di Control Enter, muter, kebayang? Ada pertanyaan nggak? Nah, enaknya lagi, Pak kalau bikin roda satu lagi harus bikin rodanya lagi dong. Tidak, kita tinggal tarik-tarik aja roda yang sudah ada. Tadi roda itu sudah ada kan, sudah apa namanya sudah dibuat instansinya gitu ya. Kita tinggal lihat di objek di sini ada mana nih Hmm, aset. Nah, mana nih ada aset nih. Ada properties alignment library. Ini tinggal tarik-tarik aja. Nah, ini nih, di library. Lihat ya, di sebelah kanan ada library. Di library itu kan ada roda nih ya. Kita tinggal tarik aja kayak gini. Tuing, ya dapat roda satu baru lagi. Tuh, roda lagi disesuaikan, misalkan sesuaikan tingginya sama ini. Kita tekan shift, geser. Oke, oke, dapat satu lagi roda. Terus kalau yang masalah ini kan gambar nih, ini diperbaiki nih. Ini kan beda. Oke, simpel kan. Nah, kalau ini gesernya terlalu tajam, biasanya kita gedein dulu. Gedein dulu, difokusin di dia, jadi biasanya kita bisa lebih dikit-dikit. Kita kontrol enter, lihat, rodanya muter. Oke, nah kalau rodanya muter kayak gini, gitu kan, tinggal backgroundnya yang jalan. Nanti seolah-olah mobilnya jalan, bener nggak? Gitu. Misalnya, tinggal kita kasih background, backgroundnya yang jalan. Nah, kalau backgroundnya jalan juga cukup satu buah aja di sini. Nanti kita mainnya di instance, tadi di simbolnya. Nanti kalau misalkan kita mau kasih coding di dalamnya, bisa gitu ya, bisa. Kita mau kasih coding di dalamnya nanti bisa. Cuma harus kayak rodanya ini harus dikasih nama dulu nih. Misalkan roda ada propertinya di sana, object name-nya nih. Di sini ada instance name-nya. Ini harus ada namanya ya. Gitu ya. Kalau mau nanti kasih coding buat stop lah, apalah berhenti dan lain-lain gitu. Tapi kita belum itu nanti pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke action script. Jadi lumayan cepat. Makanya kalian kalau nggak ngerjain tugas, insya Allah kesulitan nanti bikin projectnya. Kalau insya Allah itu apa ya? Kalau saya nyebut insya Allah itu kayak diusahain banget. Nggak bisa pun diusahain kebalik. Ngerti nggak? Kalau insya Allah bukan berarti nantinya jadi nggak bisa nggak. Kalau insya Allah itu nggak bisa pun dipaksain, paham nggak? Itu insya Allah menurut saya. Itu bagi yang muslim. Jadi kalau udah ngomong insya Allah itu lebih dari eh, yakin gitu ya. Bahkan dipaksain. Nggak bisa pun, ya insya Allah berarti dipaksain. Nah, kalau nggak bisa juga baru ya udah. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan? Nah, terus logikanya kan tinggal kasih background, Pak. Iya, coba kasih background. Backgroundnya jalan, taruh di bawah misalkan, ya kan. Backgroundnya rumput-rumput yang jalan, Pak. Rumput-rumput yang kelewatan, ya kan. Di sini. Yuk, kita misalkan bikin rumput dong. Oke, bikin rumput, misalnya pakai ini aja deh. Bikin rumput. Di layer 3 ya, diklik, jangan lupa layer 3 nya. Klik, klik, klik. Oh, ketebalan lupa stroke-nya. Saya lupa size-nya dikecilin dulu. Oh, satu lagi. Klik, klik. Nah, udah kayak gini.
Rumputnya nanti kan gesernya mengulang ya. Gesernya kalau mengulang dia saya sini harus balik lagi ke posisi semula. Begitu ini klik ke atas. Ya, anggap aja ini rumput-rumputan ya, nggak yang rumput bagus. Cuma saya mau ngasih tahu ini bisa loh backgroundnya gerak. Seolah-olah dia jalan. Padahal ya layarnya nggak kemana-mana, layarnya di situ-situ aja. Kemarin sudah saya contohkan juga kan di lumba-lumba apa itu dugong. Coba kalian buat juga backgroundnya biar bisa bergerak. Oke. Nah, kalau biar bisa bergerak itu biasanya ini panjangnya harus lebih dari layer ya. Sorry, lebih dari layer. Lebih dari ininya, lebih dari apa namanya? eh, Layarnya, lebih dari scene-nya. Saya panjangin dulu. Gitu. Karena nanti kan dia gerak ya. Saya panjangin dulu. Saya panjangin dulu, terus saya geser. Dia kan kalau majunya berarti kalau dia muternya dari kiri ke kanan, dia akan bergerak dari kanan ke kiri gitu ya logikanya. Geser lagi ke sini. Taruh gambarnya ditaruh di sini. Biasanya usahakan gambar yang terakhir itu akan sama dengan gambar yang selanjutnya gitu ya. Di sini karena kan nanti kan thread ya geser, tek, ganti lagi balik ke sana gitu. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Ntar kalau dia geser kayak gitu lebih bagus. Ini nanti di copy aja deh. Maksudnya di copy tuh gini, 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 gini. Bentar, bentar. Ya, biasanya kalau teknik saya sih ini digeser tekan kontrol biar biar ngepas ini gini. Biasanya saya copy, saya kontrol C, kontrol V gitu ya. Saya copy, saya taruh di sini. Ini karena layar hitam-hitam jadi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Ini kita ganti warna apa nih biar gampang. Hitam ketemu hitam gelap banget Pak. Iya sih. Ini kita ganti warna biru aja dulu deh. Warna color ini. Color style, ada color order. Colornya warnanya norak aja. Nah, ini kan eh, di persambungannya nggak bagus. Kalau pengulangan tuh biasanya punya persambungannya harus sama gitu ya. Gitu. Kalau kayak gini kan jadi nggak sama nih. Nah, persambungannya nggak sama. Kalau kalau nggak sama dia nggak bagus gitu ya. Jadi gambarnya sebaiknya sih harusnya bagus gambar sambungannya. Gitu. Nah, kalian bikin yang bagus ya. Gitu. Kalau kayak gini nggak bagus nih. Kalau kayak gini gambar sambungannya nggak bagus. Nah, kalian bikin yang bagus. Lalu yang di sini saya seleksi semua. Saya jadikan simbol F8. Saya jadikan ini misalkan rumput.
Nah, bisa juga dinamain rumput gitu. Itu di sini bisa dia minta nama instance name-nya, nanti ini nggak usah, kita akan belajar minggu depan untuk codingnya, sedikit coding. Lalu, nah di sini kita masih di scene 1, kita masuk ke si rumputnya. Rumputnya mau kita warnai nih, terus kita gerakin gitu kan. Kita warnai dulu dengan Find Bucket Tool. Nah, tapi kan ini warnanya kayak gini ya. Biar warnanya sama, kita ambil dari ini, dari apa namanya, dari eye dropnya, diklik aja warnanya dia ambil. Dapat biasanya warnanya birunya mana, terus bisa ke pendek tuh, tetap dibalikin di sini. Dapatnya warnanya. Harusnya sih udah bisa ya. Bentar, ini kok nggak bisa. Bentar. Kalau nggak ke find bucket tool-nya dulu, find bucket tool, fill-nya di sini samain deh ya tadi. Ya, gitu aja. Oke. Nah, terus ini kita gerakin insert classic twin gitu kan. Kita ambil misalkan di sini segi frame-nya, segi frame, lalu kita geser, gambarnya digeser, tekan shift biar gesernya smooth. Nah, sampai sini misalnya, nanti dia balik lagi. Nah, dia seolah-olah di jalan, tapi kita kita posisikan dulu. Nah, kalau mau memposisikan, balik lagi ke scene 1. Ini Pak kurang kurang apa namanya? Kurang atas gitu ya, mobilnya misalnya. Ya udah berarti si grassnya ini, si rumputnya geser ke bawah. Rumputnya geser ke bawah. Pak, ini kan transparan ya kan? Ya udah dikasih warna si mobilnya. Ya, mobilnya kita kasih warna misalkan jangan biru, jangan hijau, maknanya apa ya? Find betul, warna ini. Nah, kali betul warna merah. Misalnya mobilnya warna merah gitu, kita masuk ke si mobil, taruh betulnya. Oke. Lalu posisi rumputnya, ayo diangkat ke atas. Oke, tarik ke atas ke atas. Tuh. Terus di bawah kasih rodanya itu dikasih warna jalanan coklat misalnya, jalanan coklat. Taruh di bawah ini jalan. Jalanannya kita bikin misalnya pakai rectangle aja. Rectangle yang warnanya gelap, warna tanah. Oke, kita lihat kontrol enter. Ada pertanyaan? Simple ya. Tenang kok, saya akan praktekin every single detailnya buat kalian. Gitu. Saya nggak akan ngajarin renang tanpa saya bisa renang. Oke, ada kan? Ada pertanyaan? Nggak ada, gampang ya.
Oke. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9:50, Pak. Oke, 8 menit lagi. Baik, saya akan rilis tugasnya. Tolong perhatikan tugasnya. Buat animasi yang melibatkan, sekali lagi, yang melibatkan apa namanya, eh, movie clip simbol, movie clip nih sini yang melibatkan movie clip simbol. Jadi kayak modify tadi kan convert ke simbol, melibatkan itu. Lalu melibatkan masking. Misalkan kalian mau di belakangnya pakai matahari, bodo amat. Melibatkan masking, jadi ada simbol, ya kan, masking. Jangan mobil lagi ya, yang lain kayak mau roket kayak apa kayak gitu ya. Saya ulang lagi, masking, simbol, terus motion twin, lalu apalagi perubahan motion shape, ada perubahan, ya, perubahan. Entah yang mau pakai apa berubahnya, mau ada yang kupu-kupunya berubah atau apalah bodo amat. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Simbol saya tulis di chat ya yang melibatkannya apa saja. Bentar. Mana ini chat? Simbol, masking, terus motion twin, lalu apa namanya, motion shape. Motion shape itu yang perubahan bentuk ya kan. Harus ada simbol, masking, motion twin, motion shape. 1, 2, 3, 4. Oke, itu aja. Harus melibatkan itu semua. Dengan durasinya bisa kalian pakai repetisi, durasinya bisa 2 pilihan. Durasinya repetisi aja deh. Rep ya. Repetition bukan repetisi, repetition. Repeat. Oke. Durasinya repeat, artinya berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi nanti di layar apa di scene satunya cuma satu. Durasinya berarti tidak terhingga karena dia berulang-ulang seperti ini. Oke. Jadi kalian bisa coba kayak gini. Nah, kalau ini kan baru melibatkan ini simbol, ya kan ada motion twin di dalamnya. Di sini juga motion twin nih, gitu kan. Belum ada spotlight. Spotlight misalkan di sini spotlightnya di sini lampunya misalkan mobilnya kecilan gitu kan, nyorot-nyorot geser apa nyorot ke depan. Ada ada tikus, ada apa gitu itu juga keren gitu. Kalau misalkan kalian mau bikin kereta, tapi jangan mobil lagi ya. Jangan mobil lagi, mau kereta kayak mau pesawat apa aja terserah. Ada pertanyaan nggak? Oke, udah ya. Dan deadline-nya adalah jam 8 minggu depan di hari Selasa. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, cukup jelas, cukup mudah. Saya harap kalian bisa apa namanya? Kalian bisa mengerjakannya dengan maksimal. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini dulu karena sudah waktunya nih 9.46, bentar lagi sudah 9.50. Saya ada kelas lagi langsung. Nanti kalau tadi udah ya yang ini, kalau misalkan butuh komputer sudah dijelaskan. Tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada excuse lagi ke arah sana. Oke. Ya, durasi 5 detik buat yang repeat aja. Kita bisa bikin repeat dong. 5 detik bisa bikin repeat terus-terusan aja. Apa aja kan? Bayang nggak? Iya kan di dalamnya gini, di dalamnya mungkin bisa bisa berbagai hal, tapi kan di sininya repeat, paham nggak? Satu biasanya repeat itu ciri khasnya gini, satu 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 semua, paham nggak? Satu semua di scene utamanya. Repeat aja deh, biar sama, biar adil. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Yang lain ada pertanyaan? Pak, maaf izin tanya, kalau repeat itu berarti kalau misalnya disimpan, nanti durasinya ada tulisannya kah? Misalnya kayak
kalau di download tulisannya 15 detik. Kalau hasilnya, kalau Enggak sih, repeat paling ya. 0 detik ya, apa 0,0 detik deh. Kan repeat nanti tinggal saya buka aja. Saya buka, saya kontrol enter, kan kelihatan gini. Oh ya baik Pak, makasih banyak. Paham nggak? Tenang, Mbak. Paham, paham. Saya ngerti kok. Oke. Yuk. Maaf Pak, izin masuk. Ya. Oh berarti untuk minggu depan tuh file yang dikirimku bukan MP4 ya Pak, tapi file ininya, file yang di save nya. Iya, flag-nya. Oh, berkasnya namanya apa? Dot Ini apa? dot apa ini? Kan kamu kalau nge-save dot apa? Eh, Iya, dot flag lah. Oke, berarti terima kasih Pak. Iya, flag-nya yang di ini. Bukan MP4 ya, enggak. Saya butuh flag-nya. Mentahan ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan. Saya menyarankan dulu dari sekarang, nanti deh, minggu depan kita akan buat kelompok, dan sekalian minggu depan akan saya mulai minta untuk membuat semua sosial media untuk persiapan kita bisnis jualan, ya, minggu depan. Tapi minggu sekarang coba terus apa ya, terus matangkan. Karena dia akan berkelompok 3 orang, kalian harus mulai mikirin dulu dengan siapa nih kira-kira ngerjainnya. Gini, nanti jika sudah kelompoknya dipilih, nanti sudah apa ya? Saya nggak akan ikut campur pemilihannya. Kalian boleh pilih sesuka hati. Cuma saya sarankan gini, kalau udah nanti terbentuk kelompok, kalian tidak boleh protes. Kenapa? Misalnya di anggota kelompok kalian ada yang malas nggak ngerjain sama sekali, itu kalian yang nanggung. Kalau nggak lulus, ya bukan nggak lulus. Kalau nilainya jelek, jelek satu kelompok, paham nggak? Gitu. Kalau misalnya tidak mau bareng orang itu, bilang aja, Pak, saya sendiri ya Pak, boleh. Kebayang nggak? Daripada ngegendong beban gitu ya, misalnya. Karena tahu nih orang memang nggak mau kerja, gitu ya, nggak apa-apa, sendiri aja. Atau misalkan, Pak, kami timnya berdua. Nanti pembentukan kelompoknya seperti ini, maksimal 3 orang. Ngerti nggak? Kata-kata maksimal 3 orang, jadi boleh 2 orang, boleh 1 orang. Maksimalnya 3 orang. Kalau misalnya daripada ini orang nggak biasa, nggak masuk-masuk kuliah gitu, ya nggak apa-apa. Kita bisa sendiri atau berdua sama yang lain. 1 orang itu biarin aja. Gitu. Karena dia memang tidak mau. Biasanya kalau tidak mau, jangan kita paksa. Orang dewasa nggak untuk kita paksa-paksa. Gitu ya. Kalau nggak mau, ya udah. Ya mau apa? Mau ngapain lagi? Ya udah, biarin aja. Gitu. Oke. Jadi persiapan itu kerjakan tugasnya gampang kok, repeat ini ngerjain ini paling juga ya kalau gambarnya bagus lama, kalau asal-asalan ya asal juga kayak saya buat ini pasti cepet kan, gitu ya, setengah jam juga jadi. Tapi ya saya sarankan tidak asal-asalan karena semakin kalian asal itu akan menyulitkan kalian sendiri ketika nanti ngerjain project. Udah mah dapetin projectnya susah, pas ngerjain projectnya susah, ya kan bikin orang satisfy itu lebih aneh lagi, lebih repot lagi. Gitu. Kebayang nggak sih bikin orang satisfy, customer kalian loh yang harus satisfy, bukan saya, bukan saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga hari kalian menyenangkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak. Sama.